dengan tema pekerjaan utilitas bangunan. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat Effendi, ST. Halo Pak, apa kabar? Baik, dan Langsung ya Pak, izin ya, kita mulai ya Pak ya, pemaparannya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Indo, Bapak Haji Reza. Yang saya hormati para peserta Zoom meeting pada hari ini yang tema pembangunan utilitas bangunan. Dulu kita menyampaikan materinya. Perkenalkan, saya nama Rahmat Effendi, ST. Saya adalah pemegang SKK atau sertifikasi utama gedung, jalan, jembatan, dan sumber daya air. Kemudian saya juga adalah asesor BNSP terkait dengan kompetensi konstruksi. Mohon izin para umum untuk mempersingkat waktu kami atau saya langsung saja Pak. Lanjut. Ya baik. Bangunan utilitas bangunan. Apakah utilitas bangunan itu yang menyangkut dengan umum meliputi air, listrik, informasi, gas, bahan bakar, dan bahan bakar lainnya, sanitasi, dan sejenisnya. Ini Lanjut. Kedengeran kok. Lanjut kedengeran. Izin, ada masalah teknis sedikit. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang di atas dan atau di bawah permukaan tanah. Utilitas bangunan, kelengkapan penting pada bangunan yang mempermudah segala aktivitas pengguna gedung. Dengan adanya kelengkapan tersebut, sebuah bangunan akan mencapai kebutuhan dasar penggunanya. Dasar manusia yang terkait dengan utilitas bangunan, yaitu kenyamanan, keselamatan, kemudahan, komunikasi, utilitas bangunan. Saat merencanakan dan merancang sebuah bangunan, khususnya bangunan bertingkat, utilitas adalah elemen yang penting yang wajib diperhatikan sejak awal. Hal ini karena fungsinya yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa bangunan yang dibangun dapat beroperasi dengan baik. Lengkapnya utilitas yang ada membuat sebuah gedung tidak akan berfungsi dengan optimal. Bahkan hal tersebut justru akan membahayakan keselamatan dari pengguna dan penghuni bangunan itu sendiri. Di samping itu, utilitas bangunan bertujuan untuk melengkapi suasana sebuah bangunan dengan penghuninya. Bangunan bisa aman dan nyaman dalam menempati bangunannya. Jenis-jenis utilitas bangunan. Yang pertama adalah sistem sanitasi. Sanitasi dan plumbing adalah bagian dari sistem utilitas bangunan yang harus ada di setiap bangunan. Plumbing adalah sistem pemipaan yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih dan atau jaringan air bersih. Sanitasi adalah sistem pemipaan yang digunakan untuk pembuangan limbah air. Kedua sistem tersebut wajib dirancang untuk mencukupi air bersih kepada penghuni bangunan dan pengelola air limbah. Sistem utilitas bangunan ini juga mengatur pengelolaan air ke tempat-tempat yang dilaluinya tanpa pencemaran. Sumber air bersih didapat dari mata air,
sungai, hujan, dan air dalam tanah yang dikelola oleh perusahaan air minum. Sistem pencahayaan dan elektrik. Perancangan daya listrik atau pencahayaan adalah sistem lain yang harus ada dalam sebuah bangunan. Arsitek bangunan perlu menentukan perletakan titik-titik pencahayaan, elektrik, dan mechanical yang sesuai dengan kebutuhan penghuni. Sistem ini tidak hanya bergantung kepada lampu saja, tetapi juga pengaturan cahaya alami seperti sinar matahari. Adanya pengaturan cahaya alami yang masuk, bangunan pun bisa menghemat energi listrik pada siang hari. Sistem daya listrik ini meliputi juga instalasi pemasangan seperti saklar, stop kontak, dan lain sebagainya. Sumber daya listrik adalah generator dan pengelolaan daya listrik di Indonesia oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Kemudian selanjutnya sistem pencahayaan kebakaran. Bangunan-bangunan bertingkat wajib mempunyai sistem pencegahan kebakaran untuk menghindari korban jiwa dan kerugian harta benda. Tak hanya itu, hal ini juga menghindari terganggunya proses produksi barang dan jasa serta kerusakan lingkungan gedung. Sistem ventilasi. Sistem ventilasi adalah utilitas bangunan yang berfungsi menetralkan suhu sehingga para penghuni gedung merasa nyaman. Contoh penerapan sistem ini adalah pemasangan AC, exhaust, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya sistem komunikasi. Sistem informasi ini berguna untuk mengakses informasi yang bersifat lokal dan bersifat global. Jaringan Wi-Fi, internet, TV kabel, instalasi fax, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh perangkat informasi dan jaringan. Kemudian sistem keamanan bangunan. Sistem keamanan bangunan adalah utilitas bangunan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi penghuni gedung. Contoh penerapan sistem keamanan pada bangunan, pemasangan kamera CCTV, pengawasan manual yang dilakukan oleh aparat keamanan dan resepsionis di lobi bangunan, pemasangan sensor detektor, door emergency, dan smoke detector. Selanjutnya sistem transportasi. Bangunan bertingkat dari rumah sakit, gedung perkantoran hingga apartemen harus mempunyai sistem transportasi. Sistem ini sangat diperlukan untuk memudahkan penghuni dari satu lantai ke lantai yang lain. Penerapan utilitas tersebut terlihat dari pemasangan elevator dan lift. Demikian beberapa sistem utilitas bangunan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin untuk sesi tanya jawab dan atau diskusi kami kembalikan kepada moderator. Moderator silakan. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya. Boleh Pak, ini ditutup slide-nya. Ya baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Silakan dimulai Bapak Ibu. Kita buka 3 pertanyaan pertama di sesi pertama. Mungkin masih pada bingung kali Pak, apaan nih pekerjaan utilitas bangunan ini. Makanya yang nanyanya sepi nih Pak. Coba Pak sedikit Pak, diulas-ulas sedikit. Ya, baik. Kebanyakan apa tuh Pak kalau yang kayak di perkantoran atau di rumah-rumah tangga? Ini ada yang bertanya kayaknya. Belum ya? Baik ya. Masih pada bingung soalnya Pak. Iya, sebetulnya ya. Ini yang jago ini Pak Yatno nih, Pak Yatno. Pak Yatno nanya, Pak Yatno ngumpet lagi Pak Yatno. Pak Yatno. Di Tanjung Raya nih. Tanjung Raya banyak kerjaan ini. Ini khusus bangunan ya Pak ya? Bangunan. Bangunan. Yang proyeknya lagi bangunan, Bapak Ibu silahkan ditanyakan. Izin, Mbak Amber. Ya silahkan Pak. Ya, coba saya ingin ini Mbak, setelah saya tadi mendengar ulasan dari Desi. ini tadi,
pembawa acara tadi. Saya sedikit saya kan masih kalau soal bangunan saya kan masih belajar nih, Mbak Ambar. Eh, Mbak Ambar, langsung ke Bapak ini ya. Silakan Pak. narasumber ya. Pak Mm-mm. Rahmat. Pak Jadi, Rahmat. Pak, tadi saya telah mendengar masalah sanitasi untuk baik limbah maupun air bersih. Sebelum kita membuat itu kan kita harus punya perhitungan. Itu ini nanti kan air limbah itu kan kita harus gedung bertingkat. Air limbah itu kan nanti kan akan dibuang keluar yang sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Apa kiat-kiat yang dibuat sistem oleh pelaksana nanti sehingga kita tidak menimbulkan masalah dengan lingkungan lainnya. Saya rasa itu aja lah saja. Makasih banyak. Izin Pak, silakan Pak Rahmat untuk langsung dijawab Pak. Untuk sistem sanitasi atau sistem pembuangan khususnya air limbah, kita nanti biasanya itu tergantung daripada perencana. Perencana itu memang mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang memang yang secara umum dari kementerian, dan kemungkinan ada juga peraturan-peraturan yang berlaku kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal dalam arti masing-masing daerah tentu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di dalam penanganan sistem sanitasi tersebut. Jadi sebenarnya ini juga potensi bisnis buat kita, Pak. Apabila kita katakan jeli dalam memandang hal ini, termasuk dengan utilitas bangunan lainnya, Pak. Jadi memang terkait dengan perencanaan pasti akan ada satu patokan-patokan atau referensi-referensi, terutama peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Maka ketika kita berbicara pembuangan air limbah, pertanyaan tadi supaya efektif dan ini biasanya kita tetap mengacu kepada peraturan pemerintah, dan ini tentu juga akan menyangkut kepada cost. Dan perlu disampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan satu perencanaan, ya contoh baik itu industrial estate maupun real estate maupun gedung-gedung bertingkat, itu pasti ada visibility study, Pak. Itu salah satunya mengutarakan pembuangan air limbah itu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya buat bahan kita nanti kalau kita di lapangan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih dari PT Performa Trans Utama atas pertanyaannya. Kita lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu. Jadi Pak, kalau pekerjaan utilitas ini, bangunan ini mencangkupnya itu banyak banget ya Pak ya. Ada sanitasi, ada listrik, ada wifi. Kalau misalnya Pak dalam satu gedung itu ada yang nggak diterapkan itu gimana Pak? Jadi ada satu kebutuhan minimal Standarnya ya Pak? standarnya, standar ya, karena ya seperti begini, kalau kita memiliki rumah atau menempati rumah baru, ya kan mesti ada air yang utama, ya, mesti ada listrik. Kalau wifi mungkin tersier dan primer. Nah itu tergantung daripada nanti kayak desainnya dan usernya atau penggunanya atau penghuninya, Pak.
ini Pak, menyangkut pembuangan air tuh Pak. Kan kadang di lingkungan kita ya Pak ya, kadang saluran air itu, maksudnya pembuangan air itu suka nggak diperhatiin gitu loh Pak. Harusnya kan itu menjadi tanggung jawab siapa sih Pak? Maksudnya tuh pemerintah, warga sekitar, atau gimana tuh Pak? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mm-mm. eh, kalau kita mengikuti satu aturan, seharusnya kan sebelum dibangun satu bangunan yang memiliki fungsi hunian, itu kan mesti mengajukan IMB. Nah, di IMB itu ada satu apa namanya aturan-aturan yang menuangkan itu. Jadi IMB bisa terbit ketika aturan-aturan yang tadi sistem konstruksinya maupun sistem utilitas bangunannya itu terpenuhi sesuai dengan aturan. Ya kalau kita bangun tanpa IMB sulit. Seperti gini, kawasan industri atau kawasan perumahan itu ketika perencana atau pembuat set plan itu juga kan mesti mendesain sedemikian rupa sistem utilitas tersebut. Ya perlu ditambahkan bahwa kita pelaku konstruksi tidak hanya di utilitas bangunan saja sebenarnya. Kita ketika kita bicara sumber daya ya, yang tadi seperti air, PLN dan sebagainya itu kan perlu jaringan-jaringan yang outdoor, yang tidak di Betul Pak. gedung. Di situ ya, ketika kita berbicara konstruksi itu adalah domain kita untuk menjadi apa namanya kita bisa berkontribusi di sana. Baik. Seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, jangan saya yang nanya. Silahkan peserta yang lain yang bertanya. Heeh. Silahkan Bapak Ibu. PT Bangun Mataram Jaya, Mataram tuh. PT Nidari Sumatera Utara, CV Samora Jaya Medan. Ayo Bu, silahkan Bu. Lanang tuh. Pak Lanang, nanya Pak Lanang. Sumber Daya Lampung, ayo silahkan Bapak Ibu. Oh, Jeffrey tuh nanya ke Jeffrey. Heeh. Jeffrey nanya, Jeff. Ayo, lanjut. Ya, selamat sore Pak. Ya, Iya, lanjut. Nah, silakan ini Pak. saya mau nanya, apakah tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Rahmat nih Ya. tentang utilitas bangunan, ada itu perpipaan, ada atau sanitasi limbah, terus kelistrikan dan lain-lainnya. Saya mau nanya Pak, ini setiap kita mau bangun baru atau rehab ini Pak, apakah bisa sekali kerja perpipaan atau sanitasi limbahnya dengan kelistrikannya? Nah, dengan yang pekerjaan-pekerjaan lainnya, apakah tidak istilahnya terlalu apa Pak namanya kalau gitu terlalu banyak pekerjaan di situ? Apakah bisa Pak sekali kerja kalau di listrik main dengan perpipaan? Itu saja yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Jeffrey. Silahkan Pak Rahmat untuk dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaannya. Ketika kita berbicara pelaksanaan proyek tadi Pak ya, dalam hal ini dikhususkan pelaksanaan pembangunan listrik dan pemipaan, artinya dua utilitas dilakukan secara bersama-sama. Tentu yang pertama adalah itu bergantung daripada perencanaan dan kebutuhannya Pak. Artinya memang ketika kita sebelum merencanakan kan kita identifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan yang memang ada pada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hemat saya, pengalaman saya biasanya itu bisa kita lakukan secara bersama-sama sepanjang koordinasi, karena ini bidangnya berbeda kan Pak. Sepanjang koordinasi di antara bidang-bidang yang berbeda itu
dilaksanakan, Pak. Memang ada beberapa pekerjaan ya, kalau kita bicara terkait dengan proyek, itu kalau kita melakukan perencanaan atau menetapkan time schedule menggunakan jaringan kerja, analisa jaringan kerja, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan setelah pekerjaan yang lain selesai dilakukan. Itu yang dinamakan pekerjaan yang berada di jalur kritis. Nah, sebenarnya itu lebih kepada perencanaan yang matang, perencanaan yang seksama, disesuaikan dengan kebutuhan user yang akan menggunakan bangunan tersebut, Pak. Saya kira bisa dilaksanakan untuk dilakukan secara paralel, Pak. Tergantung manajemen ya Pak, manajemen Ya. pengaturan tenaga kerja dan pekerjaan tersebut ya Pak. Betul, betul sekali, Pak. Oke. Oke Pak, sekian dari kami Pak. Ya baik, terima kasih Pak Jeffrey. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Kita buka pertanyaan selanjutnya. Ini menarik sekali loh Bapak Ibu. Tentang pekerjaan utilitas bangunan. Sebelumnya, Mbak, saya tambahkan. Baik, Pak. Bahwa, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR telah membuat satu aturan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan utilitas ini khususnya secara lebih mendetail. Mungkin katakan untuk pemilihan jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau proyek yang ada di lapangan, bisa juga didiskusikan kepada asosiasi, Pak. Karena biasanya ada yang BS bangunan sipil, ada juga yang bangunan spesial dan seterusnya. Dan itu domain asosiasi juga yang bisa mengkait-kaitkan dengan link and match-kan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam ini Kementerian PUPR. Ini potensi bisnisnya atau potensi kita berkontribusinya juga cukup besar menurut saya. Namun demikian memang ada masukan mungkin ini untuk Pak Ketum bahwa biasanya kalau yang spesialis itu kita ngurusnya agak mahal, mungkin bisa dipertimbangkan ininya Pak untuk biayanya. Saya kira itu yang sementara saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Ya Pak Ahmad, terima kasih Pak tambahannya Pak. Baik, silahkan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. PT Tanjung Raya Pak. Biasanya nih Bapak nih bangunan gedung nih Pak. Boleh ya Pak ya bertanya ya Pak. Pak Yatno, iya nanya dong Pak Yatno. Jangan ngumpet aja Pak Yatno. Bos. Pak Yatno. Pak Yatno, nanya dong. Mas Wiwit ya? Mas Wiwit nggak? Mas? Pak ini ya, Pak Didi. Jawa Timur ya Pak ya. Sepertinya kameranya nggak aktif. Oh gitu. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Halo Pak. Kalau nggak ada ya udah. Ditutup. Iya lah. Ditunggu siap-siap lagi. Izin ya Pak Ahmad, kita tunggu sebentar ya Pak ya. Ya. Mungkin masih pada bingung nih bapak-bapak sampai ibu-ibu di sini nih.
Ya, baik Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Pak Rahmat boleh Pak menyimpulkan sedikit Pak sebelum saya tutup Pak. Inti dari pekerjaan eh, utilitas bangunan ini Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut, eh, izinkan saya menyimpulkan daripada pembahasan ini, pembangunan utilitas bangunan adalah pembangunan pendukung daripada satu konstruksi bangunan yang eh, wajib ada yang wajib diadakan dan ada yang memang tidak wajib diadakan. Lalu kemudian terkait dengan katakan apa namanya pelaksanaan atau pengadaannya itu mungkin di area atau di domain kita sebagai pelaku konstruksi. Saya kira dengan adanya satu kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin dikerucutkan atau semakin didetailkan, menjadi peluang usaha bagi kita, khususnya di dunia konstruksi, menjadi lebih terbuka. Coba kita gunakan peluang-peluang ini untuk juga kita bisa bersama-sama berkontribusi di dalam pembangunan di Indonesia. Saya kira itu aja Mbak. Dian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat. Baik, saya akan tutup acara kita pada siang hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Effendi, untuk para pengusaha kontraktor di sini ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada penyelenggaraannya kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Reza. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Yo, Pak Rahmat ya udah selesai. Maka jangan. Ya sebentar Pak, ini Pak John belum nutup nih.